Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kita ketemu lagi di acara Bincang Santai di Lab Ekologi dan Sistematika UAD. Dan pada kesempatan kali ini kita punya materi yang sangat menarik, yaitu mengenai remote sensing untuk analisis di bidang ekologi dan konservasi. Dan kali ini saya sudah mengundang dan mengajak salah satu spesialisnya remote sensing di Floral Fauna International NGO, yaitu adalah Mas Mahendra Primajati. Halo, selamat pagi Mas Mahe. Selamat pagi Ibu Inggit. Mas Mahe semuanya ini sehat selalu. Amin. Mas Mahe ini dulu teman saya waktu sekolah S1, dan memang dari penelitian S1-nya itu udah agak melenceng sendiri, bukan di biologi banget, dia emang udah ke arah remote sensing, dan ternyata ilmunya tersebutlah yang membawa dia melalang buana bekerja di beberapa NGO yang terkenal. Itu benar-benar jadi spesialisnya si citra satelit, remote sensing dan GIS. Nah, ini sebenarnya salah satu teknologi yang sedang hits di kalangan ekologis ya, karena kita nggak perlu datang ke lapangan untuk bisa tahu bagaimana sih kondisi misalkan suatu ekosistem. Kita hanya melihat dari foto-foto yang sudah dihasilkan oleh satelit-satelit yang ada di luar angkasa itu, dan kita tinggal menganalisisnya sebenarnya. Dan ini benar-benar teknologi yang luar biasa, bisa mengurangi waktu kita penelitian di lapangan dengan hasil data yang juga akurat. Nah, ini kan menarik nih ya. Nah, sekarang saya mau kasih kesempatan Mas Mahendra untuk menceritakan pengalamannya, atau menceritakan mungkin sedikit apa sih remote sensing nih ya. Terus apa sih Bu Inggit sebut-sebut GIS dari tadi. Mungkin silahkan Mas Mahe bisa menguklik semuanya. Saya beri waktu sepuas-puasnya untuk Mas Mahe. Silakan Mas Mahendra. Terima kasih Bu Inggit sudah dibuka dan saya diberikan kesempatan sekali lagi. Ini menarik sekali ya, karena materi yang saya coba sampaikan ini ya seperti yang Bu Inggit bilang tadi, saya sebenarnya latar belakangnya biologi gitu. Tapi kenapa kok bisa sampai ngulik-ngulik citra satelit, kemudian ada GIS juga di situ. Itu sudah menjadi mata pencaharian saya begitu, yang menghidupi saya terutama. Jadi sudah bisa dibilang profesional untuk di bidang geospasial dan spasial analis. Jadi ini juga bisa jadi kesempatan buat teman-teman juga, karena di bidang ini masih banyak begitu dibutuhkan sumber daya terutama yang potensial untuk bisa melakukan pengolahan data spasial, terutama untuk citra satelit dan remote sensing. Oke, di sini mungkin saya lebih sharing saja apa yang sudah FFI, terutama dari tempat saya berkreasi itu sekarang di Fauna Flora International Indonesia Program. Di sini saya bertanggung jawab untuk menghandle segala analisa data spasial, terutama secara khusus, baik itu secara analisisnya maupun secara tampilannya. Jadi tidak cuma dari sisi sistematik analisis yang dilakukan, tapi juga bagaimana menyampaikan data spasial itu agar mudah untuk dipahami, agar mudah untuk dimengerti oleh banyak orang. Jadi kurang lebih begitu. Nah, di sini saya diundang Ibu Inggit untuk ayo cerita. Oh siap, saya cerita. Kalau soal cerita aja mah gampang, tapi kalau soal ngajarin itu saya nggak bisa Bu Inggit.
Jadi kalau ada teman-teman yang mau tanya, mau apa, yang pertanyaan bodoh sekalipun enggak masalah. Karena saya juga mulainya dari orang-orang yang nggak ngerti apa-apa. Saya biologi latar belakangnya. Jadi kalau masalah bertanya itu pasti banyak pertanyaan gitu ya. Jadi kalau ada teman-teman yang mau bertanya, monggo silakan. Sebisa mungkin saya jawab. Kalau tidak bisa, saya catat dulu. Saya cari jawabannya. Kemudian bisa saya sampaikan melalui Ibu Inggit. Nanti Ibu Inggit yang menyampaikan ke teman-teman semua. Kurang lebihnya begitu. Ini sistemnya diskusi atau gimana Bu Inggit? Apa bisa selagi saya menjelaskan bisa dipotong pertanyaan atau saya habiskan dulu? Kayaknya habiskan dulu aja Mas. Soalnya ini ya kalau agak tumpang tindih nanti nggak konsen. Selesaiin aja dulu, nanti kita sesi tanya jawab mau 2 jam nggak apa-apa ya? Nggak ding? Nggak apa-apa. Ini masa-masa yang paling menarik untuk kita bercerita karena kita butuh untuk berinteraksi kan. Terlalu lama di rumah itu juga tidak baik. Kurang lebih begitu. Baik, kita lanjut saja ya. Jadi ini sedikit pengantar untuk yang apa sih sebenarnya observasi penginderaan jauh atau biasa disebut inderaja, remote sensing kalau bahasa Inggrisnya itu sebenarnya aktivitas untuk mengukur baik itu dari sisi kuantitas, kualitas suatu objek di permukaan bumi menggunakan suatu perangkat dengan tidak melakukan kontak langsung terhadap objek yang diukur. Jadi intinya di situ. Jadi tidak melakukan kontak langsungnya ini yang menjadi ciri khas dari observasi penginderaan jauh, inderaja. Nah, beberapa tools, perangkat yang digunakan tentu saja. Kita harus pakai perangkat, karena kalau nggak pakai perangkat, bagaimana cara kita untuk melakukan pengukuran tersebut, ya kan? Jadi bisa menggunakan salah satunya itu, ini ada apa namanya stasiun pengukuran misalkan. Kita menaruh kamera, kita menaruh sensor, kita menaruh di sini juga teman-teman pernah ada yang pakai sensor suara begitu, soundscape, itu juga salah satu teknik penginderaan jauh loh. Jangan salah. Kan teman-teman mengukur, bisa menghitung suatu kuantitas objek begitu dari tidak melakukan kontak langsung. Soundscape itu juga salah satunya. Terus di sini ada gambar drone atau pesawat tanpa awak atau bahkan pesawat dengan awak. Itu juga salah satu tools perangkat untuk melakukan penginderaan jauh. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan itu adalah penginderaan jauh menggunakan citra satelit. Satelit ini dia yang diluncurkan ke orbit bumi, jadi dia memutari bumi ini untuk melakukan pengukuran menggunakan sensor-sensor tertentu. Secara prinsip, jadi yang diukur itu apa? Itu tentu saja radiasi elektromagnetik yang dipancarkan bisa secara langsung oleh sensor tersebut atau dia menangkap gelombang elektromagnetik dari sumber lain. Seperti yang saya tampilkan di sebelah kiri, itu bisa disebut sensor pasif. Sensor pasif itu dia hanya menangkap saja gelombang elektromagnetik yang dipantulkan dari sumber gelombang elektromagnetik itu. Dalam hal ini matahari. Jadi matahari memantulkan sinarnya, memancarkan sinarnya, kemudian dipantulkan kembali gelombang sinar tadi ke sensor satelitnya. Itu dinamakan sensor pasif. Nah, kemudian ada yang namanya sensor aktif, di mana ini sensor itu dia memancarkan
radiasi elektromagnetik itu kemudian ditangkap kembali oleh sensor itu. Jadi ada dua macam sensor di penginderaan jauh, terutama untuk satelit. Salah satu contohnya untuk sensor pasif itu namanya di situ ada Landsat TM, ETM, OLI, Sentinel 1, 2, 5P dan sebagainya. Kemudian ada sensor aktif. Di sini ada radar, ada lidar, kemudian ada SAR, kemudian ada GLASS, HISAT. Mohon maaf pada background sebentar ya. Nah, kita lanjutkan. Sedikit saya menjelaskan radiasi tadi ya, radiasi elektromagnetik tadi ya. Jadi yang dipancarkan oleh misalkan ini untuk pasif remote sensing, sensornya sensor pasif, dia yang dipancarkan oleh sumber elektromagnetik lain seperti sinar matahari begitu. Dia mengenai objek. Objek itu misalkan pohon begitu ya di gambar ini. Pohon itu bagaimana kita bisa membedakan antara ya, oh itu pohon, kemudian di situ dia kena juga, oh itu ada api di situ. Oh kemudian di situ ada gambar apa itu hewan babi di situ. Oh di situ ada babi. Nah bagaimana kita bisa membedakan satu dengan yang lainnya itu dikarenakan dengan istilahnya spectral signature tadi ini. Jadi apa ya bahasa Indonesia spectral signature? Ciri spektral begitu ya. Pantulan-pantulan gelombang elektromagnetik tadi itu mempunyai ciri-ciri tertentu jika terpantulkan dari objek yang berbeda. Misalkan dalam hal ini pohon begitu ya. Teman-teman tahu kan kalau daun itu dia berfotosintesis menggunakan gelombang elektromagnetik, gelombang warna merah dan sedikit biru. Sedangkan yang warna hijau itu dipantulkan. Makanya kita selalu melihat pohon atau dedaunan vegetasi itu berwarna hijau karena gelombang elektromagnetik yang spektrumnya berwarna hijau itu dipantulkan kembali. Nah, yang dipantulkan oleh dedaunan bervegetasi inilah yang ditangkap oleh sensor citra satelit maupun sensor-sensor lain, begitu ya. Nah, di sini setiap gelombang elektromagnetik itu mempunyai ukuran yang berbeda-beda. Setiap menyentuh objek yang berbeda. Disitulah istilahnya ciri spektral itu bisa dibedakan. Disitulah kita bisa membedakan mana daun, mana vegetasi, mana tutupan hutan, mana di situ ada api misalkan, mana di situ ada hewan atau bahkan tutupan lahan lain seperti misalkan Berlin itu tanah terbuka, kemudian ada padang rumput. Nah, itu bisa berbeda-beda. Ini yang lebih Oke. Mungkin nggak kelihatan tadi ya. Jadi ini yang lebih spesifik lagi. Jadi ciri spektral tadi itu kalau di citra satelit itu bisa dibagi-bagi dalam beberapa kanal spektrum gelombang elektromagnetik yang bisa ditangkap oleh sensor, begitu ya. Jadi kalau di citra Landsat itu ada 7 kanal. 7 kanal itu kan ini bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 tapi di sini nggak kelihatan ya, terus 7. Nah, di setiap kanal ini dia menangkap spesifik rentang gelombang tertentu. Di sini kita bisa melihat di near infrared dia panjang gelombangnya sekian sampai sekian. Kemudian di
intermediate infrared itu ada kanal 5 dan 7 itu bisa menangkap soil sama vegetasi. Kalau di kanal 4 di situ bisa menangkap perbedaan antara yang berair sama yang tidak berair gitu kurang lebihnya ya. Nanti kalau ada pertanyaan dicatat dulu. Nah, ini salah satu contoh. Seperti yang saya bilang tadi, jadi mana ini citra Landsat 8 di Cilacap, Pulau Nusa Kambangan. Ada yang asalnya dari Cilacap mungkin. Nah, pernah ke Pulau Nusa Kambangan? Nah, di sini FFI pernah melakukan survei juga untuk mengidentifikasi salah satu endangered species pohon, terutama di sini di Cagar Alam Nusa Kambangan Barat, sama di sini kalau nggak salah areanya Holcim. Kemudian sama survei masif juga untuk habitat macan tutul Jawa, Panthera pardus melas. Nah, di citra ini seperti yang saya bilang tadi, jadi kita bisa membedakan mana vegetasi, mana air, mana awan, kemudian mana area yang terbangun, yang sudah dibangun oleh manusia, kemudian mana area-area yang berubah menjadi perkebunan, area mangrove itu bisa sekali kita lihat perbedaannya di sini. Mangrove, kemudian di sini ada tropical rainforest, kita bisa lihat warnanya berbeda. Nah, perbedaan inilah yang tadi ditangkap oleh ciri-ciri spektral tadi. Mata manusia itu hanya bisa menangkap di rentang di visible range di sini ya. Kalau near infrared itu kita tidak bisa melihat, apalagi di intermediate infrared. Jadi sensor satelit itu membantu kita untuk bisa menangkap perbedaan-perbedaan yang ada di permukaan bumi, untuk bisa membedakan tutupan satu dengan tutupan lahan yang lain. Nah, ini salah satu gambaran satelit apa saja sih yang ada di bumi ini. Ini belum semua sebenarnya, ini hanya yang NASA punya, jadi yang sering kita pakai untuk konservasi dan untuk analisa ekologi. Salah satunya yang sering itu Landsat, karena Landsat ini sudah sampai Landsat 8 ya, Landsat 1 bahkan sampai yang sebelum-sebelumnya sampai dengan 8 itu punya histori merekam permukaan bumi ini yang paling lama. Kalau tidak salah 1970-an dia sudah punya seri data. Saya lupa pastinya, tapi sudah sampai sejauh itu. Jadi kalau kita mau membandingkan tutupan lahan, tutupan hutan sejak tahun 1970-an kita bisa melihatnya. Itu untuk Landsat. Terus di sini ada Aqua Terra Modis, itu biasanya untuk melihat hotspot atau titik-titik api. Kemudian untuk sensor cuaca juga untuk melihat tutupan awan, asap dan lain sebagainya. Suomi NPP ini juga untuk melihat cuaca, untuk melihat hotspot juga. Kemudian TRMM, ada Calypso dan lain sebagainya. Tapi yang paling sering kita pakai itu Landsat, Aquaterra, Suomi, Aquarius juga kita pakai. Ya, kurang lebih itu. Selain dari NASA, nah kalau yang ini itu NASA, punyanya Amerika. Indonesia cuma punya Palapa ya. Nggak tahu kalau ada yang lain sekarang. Tapi yang saya itu Indonesia cuma punya satelit komunikasi saja.
NASA punya ini. Nah, ini punyanya Eropa. ESA ESA itu European Space Agency. Jadi punyanya Uni Eropa. Ini juga citra satelit yang sangat bagus karena dia rentang panjang gelombang yang bisa ditangkap oleh sensornya itu panjang sekali. Jadi kita bisa mendeteksi berbagai macam hal dengan lebih detail. Di sini mulai dari Sentinel-1 sampai dengan Sentinel-6. Nanti penjelasannya bisa teman-teman googling, coba dicari Sentinel Satellite ESA. Nah, dicoba nanti bisa dibaca-baca. Ini salah satu Oke. 3 itu mulai tahun 72. Halo? Ya, tadi sempat keputus, Mas. Monggo lanjut. Boleh. Oh, sorry. Tapi gimana sekarang? Dengeran. Lanjut, silahkan. Ya. Ya, ini salah satu daftar citra satelit apa saja yang bisa kita peroleh dari NASA. Itu mulai dari Landsat sampai SMAP, dan sensornya apa saja yang bisa kita peroleh. Di situ Landsat 1 sampai 3. Dia yang paling tua, mulai dari tahun 72 sampai dengan kalau ingin melihat secara mutlak di waktu itu, misalkan kita mau lihat kondisi tutupan lahan, kondisi hutan sejak tahun 72 sampai dengan sekarang perubahannya seperti apa, itu kita menggunakan citra Landsat. Karena hanya citra ini saja yang sudah hadir sejak tahun 72, sudah memutari bumi sejak tahun 72. Kemudian tadi yang saya bilang ada Terra Aqua, di situ sensornya MODIS dari tahun 2000 sampai sekarang. Itu resolusinya dia besar sekali, bisa sampai 5,6 km. Jadi tidak begitu detail, tapi untuk melihat cuaca, tutupan awan, kemudian prediksi meteorologis, itu kebanyakan menggunakan Terra Aqua MODIS ini. Kemudian ada Aster, kemudian ada Hyperion, kemudian ada Fierce. Ini yang sering digunakan untuk monitoring kebakaran hutan, hotspot, itu menggunakan Suomi NPP Fierce. Kemudian untuk soil moisture, kelembaban tanah, itu pakai yang SMAP. Nah, ini yang tadi sempat saya bilang di sini ya. Jadi Landsat itu dia terbagi-bagi menjadi beberapa kanal. Nah, ini kanal atau dalam bahasa Inggrisnya itu band, bukan band rock, band pop begitu ya, tapi band musik bukan itu. Ini band ini kalau di bahasa Indonesia kan di kanal itu. Jadi sensor citra satelit itu terbagi-bagi menjadi beberapa kanal sensor. Kanal 1, 2, 3, selanjutnya sampai kanal 11. Setiap kanal itu dia bisa mendeteksi secara spesifik panjang gelombang tertentu. Dari misalkan kanal 1 dia hanya bisa mendeteksi dari panjang gelombang 0,43 sampai 0,45 mikrometer. Di situ spesifik untuk mendeteksi perubahan yang terjadi di tepi pantai, terutama untuk melihat adanya aerosol gitu ya. Terus ada band 2, itu spesifik di visible cahaya tampak, terutama untuk yang berwarna biru dengan panjang gelombang 0,45 sampai 0,51. Kemudian kanal nomor 3 warna hijau, 4 merah, 5 inframerah dekat. Kemudian kanal 6 short wave infrared, jadi
shortwave itu gelombang apa ya, infrared, gelombang dekat kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu dibagi menjadi dua, jadi SWIR 1, SWIR 2, dibagi dua lagi. Kemudian ada kanal 8 pankromatik. Pankromatik ini khusus untuk mendeteksi kedetailan, jadi untuk menambah resolusi spasialnya. Kemudian ada kanal 9, dia khusus untuk mendeteksi adanya awan-awan sirus, jadi awan-awan tipis yang ada di permukaan bumi. Kemudian ada kanal nomor 10 dan 11, itu khusus untuk melihat adanya temperatur permukaan bumi. Jadi untuk deteksi adanya perubahan suhu itu bisa di kanal nomor 10 dan 11. Nah, kalau untuk modis Terra Aqua seperti yang saya tadi bilang, ini lebih banyak untuk mendeteksi perubahan meteorologis yang ada di atmosfer bumi. Jadi produknya ada banyak sekali, ini hanya sebagian dari nomor 9 sampai 45. Ini yang biasanya kita pakai untuk analisa ekologi dan biodiversity, konservasi. Ada modis 9 itu untuk surface reflectance, kemudian modis nomor 12 itu untuk land cover, perubahan tutupan lahan. Kemudian modis 13 itu untuk indeks vegetasi. Kemudian ada primary production, evapotranspirasi juga bisa terdeteksi di situ. Kemudian burn area modis 45, jadi area-area yang sisa-sisa pembakaran, area-area yang terbakar begitu, itu bisa dideteksi di sensor satelit ini. Nah, setelah kita mendapatkan citra satelit yang kita inginkan tadi, itu diolah sedemikian rupa dalam suatu sistem informasi geografis. Jadi SIG sendiri itu bukan satu alat begitu ya, bukan software begitu. Jadi kalau teman-teman menggunakan apa? Menggunakan SIG. Oh, berarti di situ adalah sistem. Sistem ini tidak cuma software saja, tetapi di situ ada juga hardware, kemudian ada manusianya, kemudian ada data. Jadi keempat komponen ini yang bersinergi yang disebut sebagai sistem informasi geografis. SIG dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya GIS. Jadi semua sistem ini yang harus bersinergi itu menjadi sebuah sistem. Nah, citra satelit sendiri itu hanya salah satu komponen dari SIG. Jadi ada beberapa komponen lagi yang harus kita penuhi untuk sebuah sistem informasi geografis itu berjalan, gitu ya. Jadi kalau SIG menggunakan apa untuk analisisnya? Menggunakan SIG. Oh, berarti di situ ada software, ada hardware, kemudian ada yang menggunakan software dan hardware-nya, kemudian ada data yang digunakan, dan datanya itu salah satunya mungkin bisa dari data citra satelit, bisa dari data elevasi ketinggian, data hidrografi, data administrasi kawasan, data tutupan lahan, kemudian di situ ada data jaringan jalan, jaringan sungai, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut sistem informasi geografis. Dan untuk remote sensing sendiri, produk akhirnya itu biasanya berupa komponen-komponen data. Jadi hanya data saja di situ, belum komponen yang lain. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk di FFI sendiri, untuk studi ekologi, konservasi itu biasanya diawali dari studi kawasan hutan dulu.
Jadi sebagian besar satwa, fauna dan flora itu habitat utamanya adalah biasanya hutan. Jadi proksi yang kita deteksi dulu menggunakan citra satelit itu adalah kita mengidentifikasi di mana kawasan hutan. Dan seperti yang saya bilang tadi, bagaimana cara mendeteksi kawasan hutan? Hutannya luas, masa kita mengukur pakai tali rafia begitu ya? Kalau zaman dulu dosen saya itu dia benar-benar menggunakan rafia untuk mengukur hutan. Mungkin Bu Inggit pernah diceritain sama dosennya, Bu Endah. Jadi dosen kami itu dulu benar-benar literally mengukur hutan menggunakan rafia. Zaman dulu, zaman gak enak. Sekarang teman-teman sudah bisa menghitung luas hutan menggunakan citra satelit. Dengan tadi kira-kira ciri spektral hutan itu ada di mana? Itu yang kita identifikasi, kemudian kita lihat di citranya, oh yang hutan itu yang berwarna hijau. Nah sekarang dipecah lagi, hutan yang seperti apa? Hutan macam-macam. Ada hutan mangrove, ada hutan apa lagi? Hutan tanaman. Kemudian di situ ada hutan tropis. Kemudian ada hutan gambut. Nah, di situ bisa diidentifikasi menggunakan ciri spektral tadi. Jadi kita harus paham betul hutan gambut itu dia di rentang panjang gelombang berapa. Kita identifikasi. Oh, dia di near infrared terdeteksinya. Oh, dia di intermediate infrared. Nah, berarti di kanal nomor berapa? Di kanal nomor misalkan di kanal nomor 3, 4, dan 5 itu terdeteksi sebagai hutan gambut. Nah, disitulah kita baru mendeliniasi di mana adanya hutan gambut. Kita deliniasi. Nah, di situ kita bisa mendapat luasan di mana kawasan hutan gambut misalkan seperti itu. Nah, tentu saja hasil analisa citra satelit ini tidak sepenuhnya 100% itu akurat. Tetap diperlukan adanya kombinasi dengan data struktur vegetasi di tingkat tapak. Sehingga analisa untuk mengukur luasan kawasan hutan itu bisa dipercaya dan 100% akurat. Jadi tetap ada dilakukan penghitungan sampel beberapa lokasi yang diperlukan untuk menambah akurasi dari analisa luasan kawasan hutan itu. Setelah kita bisa mendeteksi kawasan hutan, kemudian mana kawasan yang bukan hutan, kita bisa melakukan analisa lanjutan. Seperti misalkan menghitung pencadangan karbonnya, berapa jumlah karbon yang dikandung oleh kawasan hutan tersebut. Kemudian kita juga bisa melakukan penghitungan laju deforestasi. Kemudian hasil itu semua adalah produk sebuah peta luas kawasan hutan. Jadi seperti yang di peta yang di sebelah kanan ini itu ini sebuah site project FFI di Kalimantan Barat, itu hutan desa gitu ya. Jadi kita membantu teman-teman di
desa di Ketapang untuk yang berkomitmen melindungi hutannya agar tidak semakin rusak. Jadi kita bantu mereka dengan melakukan analisis kawasan hutan secara multi waktu. Di sini tahun 2013, kemudian dengan tahun 2014. Kita lihat apakah di tahun yang berbeda ini itu terjadi deforestasi atau degradasi hutan, atau bahkan terjadi penambahan tutupan hutannya. Nah, dari hasil analisa kita, inisiasi yang dilakukan oleh warga desa tersebut untuk melindungi kawasan hutannya itu sudah membuahkan hasil. Kita bisa lihat deforestasinya 100 hektar misalkan di sini, dan forest degradasinya 280, tetapi di sini ada penambahan tutupan hutannya sebesar 369 hektar. Nah, di sini ada mekanisme kompensasi yang diberikan oleh organisasi jika masyarakat itu mampu melindungi kawasan hutannya. Nah, di sini disebut biasanya kita menyebutnya payment for ecosystem service. Disitulah RED plus itu, kalau teman-teman pernah mendengar istilah REDD plus, nah disinilah prakteknya begitu. Dan sangat bergantung menggunakan data citra satelit untuk melakukan kuantifikasi seberapa besar yang harus dikompensasi oleh masyarakat dan seberapa besar dolar yang bisa diberikan kepada masyarakat. Kemudian setelah kita bisa melihat perubahannya, kita bisa melakukan perencanaan kawasan konservasi atau zonasi. Kita bisa lihat di sini di area yang dense forest, hutan yang masih rapat, itu kita jadikan di situ zona inti misalkan, sehingga dioptimalkan untuk tidak melakukan perubahan tutupan lahan atau pembukaan hutan. Kemudian ada yang medium forest dan sparse forest. Ini dimungkinkan untuk adanya intervensi penambahan kawasan hutan seperti kegiatan penanaman dan lain sebagainya. Untuk yang non vegetasi itu dimaksimalkan untuk kegiatan pertanian, begitu juga yang non forest. Disinilah peran citra satelit, penginderaan jauh, dan GIS. Setelah itu ada studi kesesuaian habitat. Kira-kira teman-teman, saya ambil napas dulu nih. Bu Inggit, kira-kira kalau misalkan dipotong di sini untuk pertanyaan, boleh nggak? Boleh. Mungkin teman-teman ada Belum yang saya maju. Oke. Ada yang mau Takutnya- coba bertanya di chat? Silahkan. Kalau nggak ada, saya mau nanya sih, Mas. Oh, monggo. Saya tuh tadi pengen tahu yang satelit dulu ya, sebelum masuk ke yang lain-lain dulu. Itu kan satelit banyak ya, Mas ya? Nah, ini apakah semua itu masih ada di atas bumi sekarang? Ketika ibaratnya kan mereka pasti ada rentang waktu terbangnya, kayak Landsat 1 sampai Landsat 6 saya lihat udah nggak ada mungkin ya. Sekarang yang terbang itu tinggal 7 sama 8. Nah, itu pada kemana mereka semua? Apakah mereka masih aktif memfoto atau sudah tidak? Kalau tidak, mereka dihancurkan atau mereka jadi sampah di atas tetap berputar, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya lihat yang di spatial resolution. Nah, ini sebelahnya ya. Ini bilangnya apa ya? Besar ya.
Misalkan yang tera dia 15 sampai 90 meter, atau yang ini yang aqua 250 5.600 meter, itu berarti resolusinya akan semakin tajam. Ibaratnya kayak Landsat 1 sampai 3 kalau ngelihat kepala saya tuh burem. Kalau yang aqua bisa detail bahkan sampai ke sepatu saya pakai warna apa kelihatan gitu ya Mas, kurang lebih berarti ya. Ini ketajaman ya berarti kalau spatial resolution ya. Itu pertanyaan saya kedua. Terus yang ketiga, pernah dengar sih saya, semakin jelas resolusinya dia nanti citra satelitnya harus bayar gitu untuk dapatnya. Tapi semakin yang mungkin resolusinya agak rendah ya kayak Landsat gitu, itu free. Nah itu bener apa enggak? Itu aja sih Mas. Pertanyaannya menarik Bu. Saya coba jawab dulu ya Bu Inggit. Jadi tidak semua satelit di sini itu masih ada. Seperti yang ada di tabel ini, satelitnya, perangkatnya itu bisa sudah tidak ada, sudah hancur. Dia biasanya sih orbitnya itu langsung dimasukkan ke bumi lagi, jadi dia langsung hancur di atmosfer bumi, jadi kayak komet gitu, hancur, debris, jadi sudah tidak berfungsi lagi. Landsat 1 sampai 5 itu seperti yang di tabel ini ya. Tapi datanya itu masih ada Bu. Jadi data tahun 72 sampai 83 itu masih ada. Kemudian data tahun 82 sampai 2013 itu masih ada. Nah, kemudian untuk yang sekarang itu masih beroperasi, itu Landsat 7 dan Landsat 8. Itu bisa dilihat present dari 99 sampai present sekarang, maksudnya sekarang tuh dia masih di atas. Masih merekam kita lagi ngapain aja di bawah ini. Nah, Landsat 8 itu juga masih ada. Jadi semuanya yang masih ada tulisan present itu sekarang masih beroperasi. Masih merekam data semuanya. Merekam permukaan bumi. Kecuali untuk yang Landsat ya. Landsat 1, 3, kemudian Landsat 4 dan 5 itu sudah tidak ada perangkatnya. Jadi tidak merekam lagi untuk tahun-tahun sekarang, untuk saat-saat ini. Kemudian pertanyaan lagi untuk spasial resolusi, benar sekali Bu. Di sini saya tidak terlalu detail untuk menjelaskan secara teknis citra satelit, karakteristiknya seperti apa, tapi saya hanya memberikan gambaran bahwa spasial resolusi itu seperti teman-teman kalau misalkan beli di situ kan pasti melihat kameranya berapa megapiksel. Nah, itu mirip-mirip seperti ini teman-teman. Jadi 1 piksel kamera itu kan dia bentuknya kotak itu. Kalau teman-teman melihat foto kemudian di zoom ya, misalkan apa ya, seperti ini. Nah ini, jadi piksel itu seperti grid ini. Kalau 1 kotak itu, 1 kotak ini 2 kali 2 km. Jadi spasial resolusi spasial itu diwakili oleh setiap 1 piksel itu berapa ukuran setiap sisinya ini. Jadi kalau misalkan spasial resolusinya itu 2 kilo, jadi dalam 1 kotak piksel itu mewakili 2 km kali 2 km. Jadi warna atau objek yang teridentifikasi itu diwakilkan oleh 1 warna, 1 angka di sini. Misalkan di sini 32 ya, cuma angka 32 ini saja. Untuk 1 wilayah yang luasnya 2 kali 2 km. Nah, kalau misalkan spasial resolusinya itu
30 meter kali 30 meter, berarti 1 piksel lagi kecil yang ukurannya 30 kali 30. Jadi semakin detail objek yang bisa dilihat. Nah, seperti ini Citra Landsat 8 itu mempunyai spasial resolusi 30 meter ya. 30 meter itu seperti ini. Jadi bisa detail melihat perbedaan permukaan bumi seperti apa. Berbeda lagi kalau misalkan citranya itu punya resolusi 0,5 meter, setengah meter. Jadi kita berdiri di atas jalan, kemudian ada satelit yang memotret dengan resolusi 0,5 meter kali 0,5 meter, itu kita bisa terlihat. Begitu penjelasannya. Di sini bisa kita lihat kalau Landsat 1 itu resolusinya 80 meter, Landsat 45 ini jauh lebih detail, 30 meter, Landsat 7 dan 8 15 meter. Bisa sampai 15 meter. Jadi ini sudah lumayan. Dan ini free Landsat itu. Kita bisa akses semua. Sebenarnya semua yang ada di sini semuanya free. Yang ada di tabel ini. Yang tidak free, yang tidak gratis tentu saja ada. Semakin detail spasial resolusi yang tadi saya bilang 0,5 meter, 50 cm itu ada yang jual. Nama sensor satelitnya apa saya lupa, World View kalau tidak salah, sama saya lupa. Itu spasial resolusinya detail sekali, bahkan bisa setengah meter. Itu biasanya untuk pengukuran detail skala kota biasanya. Jadi untuk perencanaan kota itu pasti QuickBird dia. Nama satelitnya QuickBird. QuickBird, BIRD, burung cepat. Nah, itu biasanya untuk jadi kita harus memilah ini. Kita mau melakukan analisis apa dulu. Kalau misalkan kita perlu analisa dengan skala yang detail, kita perlu hingga sentimeter memprediksinya, kita harus memperoleh data citra satelit dengan resolusi tinggi yang tadi di bawah 1 meter, seperti perencanaan kota, kemudian untuk tambang biasanya, perkebunan sih tidak terlalu ya, tapi juga biasanya pakai mereka. Tapi kalau perkebunan biasanya juga mereka sekarang sudah pakai drone. Sekarang teknologi drone sudah berkembang, citra-citra resolusi tinggi sudah mulai ketakutan sekarang karena tadi dikalahkan oleh citra udara, foto udara. Karena citra foto udara bukan setengah meter lagi, tapi sudah senti resolusi spasial. Jadi sangat-sangat detail. Oke. Mas, maaf mau konfirmasi, berarti kalau spatial resolution angka meternya itu semakin kecil, dia berarti semakin tajam gitu ya, semakin detail ya? Semakin tajam, semakin detail. Ada pertanyaan dari Mas Anjar ini. Berarti kalau dia nanya kalau mau untuk penginderaan vegetasi secara tahunan itu pakai satelit berbayar atau gratis? Berarti sebenarnya yang ada di layar ini semua bisa gratis ya. Kalau yang berbayar tadi yang udah sampai spasial resolutionnya yang sentimeter bahkan gitu kan ya. Terus pertanyaan lagi, itu datanya dapatnya dari mana Mas? Mungkin data foto kayaknya, foto citranya. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi begini, saya lanjut yang tadi ya. Kalau untuk analisa ekologi dan konservasi biasanya itu karena kita objeknya itu hutan, kemudian tutupan lahan, gitu. Objeknya itu besar-besar, jadi tidak memerlukan skala yang detail, begitu ya.
seperti ini misalkan ya. Kan kita tidak perlu mengukur sampai sentimeter berapa luas hutan begitu, akurasinya. Jadi daripada menggunakan boros begitu ya, daripada mubazir gitu ya, sia-sia kita sudah beli citra resolusi tinggi tapi hanya dipakai untuk resolusi yang seperti ini, pakai Landsat aja bisa gitu istilahnya, masih bisa terdeteksi dan cukup detail juga gitu. Jadi tergantung kebutuhannya. Nah, kembali kalau misalkan memang untuk pengukuran detail ya, kayak misalkan tadi yang saya katakan untuk tambang, kegiatan ekskavasi, kemudian untuk pengukuran detail skala kota begitu ya, karena untuk mengukur luas tanah, kemudian untuk luas bangunan begitu, itu diperlukan skala yang sangat detail. Disitulah baru diperlukan citra satelit resolusi tinggi tadi yang saya bilang untuk pengukuran detail. Nah, untuk menjawab pertanyaannya tadi, untuk yang multi waktu ya, itu sampai sekarang Landsat itu tidak ada yang menggantikan, karena dia histori datanya yang paling jauh waktu perekamannya dari tahun 72. Bayangkan, saya pernah membuat time lapse perubahan tutupan lahan itu dari tahun 70-an ini sampai sekarang tahun 2015 apa kalau tidak salah. Itu menarik sekali itu perubahannya, melihat encroachment, perubahan tutupan hutan yang tadinya masih luas sekali waktu itu di Riau, kemudian lama-lama mulai tergerus oleh pembangunan, tergerus oleh adanya pembukaan tutupan hutan, begitu menjadi perkebunan dan lain sebagainya. Itu menarik sekali untuk diamati perubahan secara multi waktu seperti itu, dan ini hanya bisa diperoleh dari citra Landsat. Citra lain saya kira belum ada yang sekonsisten Landsat sampai sekarang. Bahkan untuk yang berbayar juga, saya tahu mungkin Spot yang berbayar, citra Spot itu juga lumayan lama, tapi tidak selama Landsat. Terus untuk di mana, saya loncat aja kalau gitu ya. Di mana itu? Atau Mas boleh ini kok, boleh lanjut dulu nanti kalau ketemu. Oh, oke. Ini masih ya. Lumayan ya. Ada belum ada pertanyaan lagi soalnya. Monggo silahkan. Jadi saya coba lanjutkan dulu ya. Ini salah satu penggunaan remote sensing, citra satelit dan GIS untuk studi kesesuaian habitat. Karena ya tadi kalau untuk mendeteksi hutan kita oke lah gitu ya, tahu di mana ada ciri spektral tertentu yang bisa kita deteksi menggunakan citra satelit itu adalah hutan, karena objeknya itu vegetasi, itu mudah karena dia diam. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana mendeteksi hewan begitu ya. Secara aktual distribusi spesies di alam itu kita tidak bisa maksudnya kita bisa prediksi, tapi kita tidak tahu secara aktual dia kemana aja gitu, suka-suka dia kan. Salah satu contoh ini harimau gitu. Habitatnya harimau itu di mana sebenarnya? Kemana aja dia jalan? Bagaimana kita bisa memetakan habitat harimau ini secara lebih konsisten, secara lebih efisien, secara lebih akurat begitu ya. Nah, di sini kita menggunakan model distribusi spesies. Ini menggunakan estimasi potensi habitatnya dari spesies tertentu yang mau kita analisa. Itu biasanya kita menggunakan data lokasi keberadaan spesies tersebut, atau bahasa Inggrisnya presence occurrence. Kemudian dikombinasikan dengan variabel lingkungan yang penting
yang mempengaruhi sebaran spesies tersebut. Salah satu contoh misalkan harimau. Menurut teman-teman, habitat harimau itu di mana? Oke, mungkin ada yang bilang di hutan, Pak. Hutannya seperti apa? Dia lebih banyak di interior hutan. Interior itu di bagian dalam hutan, atau dia lebih banyak di tepi hutan, forest edge. Nanti tanya-tanya sama Ibu Inggit, apa itu Bu tepi hutan, gitu ya? Atau dia lebih banyak ada di sungai, di tepi sungai. Seberapa jauh dia dari sungai, dari tepian sungai? Kemudian seberapa jauh dia dari tepi hutan? Itu salah satu contoh variabel lingkungan yang bisa mempengaruhi sebaran spesies tersebut. Dan menggunakan data-data ini, variabel inilah yang kita produksi dari citra satelit, dari GIS, dari berbagai macam data yang bisa kita peroleh, kita kombinasikan, kita modelkan untuk bisa melihat estimasi lagi potensi habitat spesies tersebut. Begitu kurang lebihnya ya. Nah, sebagian besar model data yang digunakan itu menggunakan data raster. Nah, ini saya tidak menjelaskan basic GIS sebelumnya ya. Tapi mudah-mudahan teman-teman punya pemahaman bahwa ada data namanya data raster, kemudian ada data poligon, dan lain sebagainya. Sebenarnya ini harus ada basic GIS dan remote sensing yang agak mantap dulu supaya bisa memahami, tapi tidak apa-apa. Ditelan dulu. Nah, data raster ini itu salah satunya itu bisa tutupan lahan, data ketinggian, lokasi, dan lainnya itu sebagai tadi prediktor dari spesies tersebut yang mempengaruhi persebaran spesies tersebut. Data prediktor ini kemudian dikombinasikan dengan data keberadaan spesies tadi yang dikumpulkan dari lapangan. Jadi data yang dari lapangan kita survei, kita sampel di mana sebenarnya spesies ini tertangkap kamera jebak misalkan, terdeteksi oleh satelit misalkan, terdeteksi oleh drone misalkan, atau pada saat teman-teman survei di lapangan, teman-teman ketemu harimau begitu ya, terus teman-teman sempat mengeluarkan GPS, kemudian men-tagging lokasi itu, itulah data keberadaan spesies. Jadi di lokasi itu ada harimau, tapi saya yakin teman-teman pasti tidak sempat untuk memegang GPS, bahkan lari aja bingung kalau ketemu harimau di lapangan. Makanya pakai kamera jebak. Ya, salah satu gambar di sebelah kanan itu menjelaskan bagaimana proses model distribusi, estimasi distribusi spesies itu dilakukan. Jadi yang penting itu adalah poin lokasi dari spesies tersebut. Jadi di mana kita temukan adanya harimau, kemudian dikombinasikan dengan data prediktor, variabel data lingkungan, itu bisa data kelembaban udara, kemudian data curah hujan, kemudian rata-rata temperatur, kemudian tadi misalkan jarak dari tepi sungai seperti itu, kemudian data ketinggian tempat, data kelerengan, kemiringan lahan seperti itu ya, dikombinasikan dalam suatu algoritma model sehingga menghasilkan peta potensi habitat yang cocok untuk spesies tersebut. Nah, ini salah satu list data prediktor, beberapa contoh variabel prediktor yang dapat diperoleh dari sensor-sensor satelit yang tersedia. Salah satu contohnya itu untuk spektral, mulai dari band 3, kanal 3, 4, 5, 7, sampai beberapa
Indeks vegetasi juga bisa dimasukkan di situ. Kemudian ada ketinggian kanopi, persen kanopi cover, itu bisa jadi salah satu prediktor variabel. Kemudian dari sensor aktif, itu juga kita bisa peroleh dari radar, dari citra SRTM untuk mendapatkan ketinggian lokasi, kelerengan lahan, kemudian jarak dari tepi sungai, itu juga bisa kita dapat dari citra satelit. Kemudian untuk data keberadaan spesies, seperti yang tadi saya bilang, ini data spesies itu adalah data sebagai variabel responnya. Jadi bagaimana spesies ini bisa dipengaruhi oleh adanya perubahan lingkungan yang ada, begitu ya. Jadi bagaimana data keberadaan spesies ini bisa kita peroleh? Tadi sudah saya sebutkan, di situ ada menggunakan observasi tidak langsung. Halo Mas, dengeran? Putus-putus. Ada kamera cepat. Sampai sini kah? Halo? Ya, sekarang udah kedengeran. Lanjut aja. Halo? Halo? Ya. Ya, terakhir sampai sini kah? Enggak, sudah slide Oke, berikutnya. Oh, ini. Sudah sampai itu tadi. Ada Ya, ini data ya. langsung data. Oke, jadi untuk data keberadaan spesies, data spesies occurrence itu kita bisa langsung peroleh itu dari observasi tidak langsung maupun observasi langsung. Observasi tidak langsung kita menggunakan kamera cepat, soundscape, kemudian ada drone survei kita juga bisa lakukan, kemudian dengan telemetri radio dan lain sebagainya. Yang sebelah kanan ini drone survei ini untuk menghitung berapa jumlah sarang. Nah, sarang ini orangutan biasanya. Kita bisa tahu berapa jumlah sarang, di situ kita bisa estimasi berapa spesies, dan di sini kita bisa tahu oh di sini ternyata ada orangutan. Karena kita bisa dapatkan data keberadaan satwa tersebut. Kemudian ada ini dari kotoran, dung, jejak kotoran harimau ini, kotoran harimau. Kemudian juga ada jejak kaki, tapak. Terus ini ada contoh kamera cepat. Terus itu patrol, kemudian menggunakan visual encounter survey tadi, kemudian bisa menggunakan transect survey. Begitu. Setelah kita dapatkan data occurrence-nya, kita masukkan ke dalam model area yang cocok untuk spesies tersebut itu berapa luas dan di mana saja. Salah satu contoh itu yang sudah kita coba untuk salah satu endangered species di Pulau Nusa Kambangan di Cagar Alam Nusa Kambangan Barat. Di situ ada satu spesies endangered pohon namanya pelahlar. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar, Dipterocarpus clitoralis ya. Nah, di sini yang warna hijau itu ini adalah titik-titik di mana ditemukannya pohon pelahlar tersebut. Nah, kemudian yang warna gelap itu adalah potensi habitat pelahlar yang paling tinggi. Kemudian yang berwarna abu-abu agak gelap medium
Itu yang dimungkinkan di situ sebagai habitat lalar yang medium juga, jadi tidak terlalu tinggi. Nah, probabilitas yang paling rendah itu di mana habitat untuk lalar ini itu tidak cocok, di mana dia tidak akan tumbuh di situ. Nah, dari mana kita bisa memprediksi ini? Tadi yang sudah saya sebutkan. Jadi kombinasi antara ini, misalkan data kemiringan lahan. Jadi data kemiringan lahannya, slope itu kita dapatkan dari citra radar SRTM. Kemudian kita proses sedemikian rupa sehingga kita bisa mendapatkan kemiringan lahannya. Di sini kita bisa lihat titik sebaran ini apakah dia lebih banyak di kemiringan tertentu gitu ya. Nanti akan diproses oleh modelnya. Kemudian ini dengan citra Landsat 8 kanal band nomor 2. Ternyata dia banyak di warna biru begitu. Nanti modelnya akan mendeliniasi warna biru ini sebagai area yang lebih potensial. Seperti itu misalnya. Kemudian ini kanal band 3. Ternyata dia lebih banyak di spektral sekian sampai sekian, ada 12 titik, 10 titik sekian sampai sekian begitu. Sehingga kombinasi dari beberapa peta variabel prediktor ini itu menghasilkan satu peta prediksi yang lebih akurat. Kemudian salah satu contoh lagi yang sudah kita lakukan itu juga bagaimana kita memprediksi habitat dari Javan leopard atau Panthera pardus melas atau macan tutul Jawa. Ini sudah ada juga di PLOS ONE, bisa teman-teman akses, baca-baca. Prinsipnya sama, jadi data keberadaan spesiesnya itu diwakili di sini kita beri kotak-kotak grid karena untuk security reason ya, jadi untuk alasan keamanan. Kalau lokasinya titik nanti jadi informasi yang bermata dua untuk memburu. Jadi kita kasih grid 2 km di sini. Di sini yang warna merah kotak-kotak ini itu adalah lokasi ditemukannya macan tutul Jawa. Nah, dari lokasi ini kita kombinasikan tadi dengan berbagai macam data dari citra satelit. Misalkan tadi bisa dari kemiringan lahan, kemudian ketinggian, kemudian tutupan hutan, kemudian jarak dari sungai, jarak dari tepi hutan, begitu, jarak dari interior hutan, begitu. Kombinasikan sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan peta prediksi habitat dari macan tutul Jawa. Dan ternyata kalau melihat peta ini dia sangat terpisah-pisah ya, kalau teman-teman bisa lihat. Jadi ada yang dia terlokalisir di sini. Ini ada satu yang di Gunung Muria ini udah nggak bisa kemana-mana lagi dia. Habitatnya cuma di warna hijau ini. Jadi tidak terhubung ke lokasi yang lain. Akibatnya apa coba teman-teman? Kalau inbreeding semakin lama punah. Betul ya, inbreeding, nikah sendiri dengan populasinya. Ya, begitu. Kecuali di sini harus dikasih koridor satwa, gitu ya. Jadi dihubungkan dari satu patch ke patch yang lain sehingga terhubung semua. Sehingga dia masih bisa mengakses patch lain. Nah, kalau bisa mengakses patch lain,
maka keberlangsungan dari hidup macan tutul Jawa masih bisa terselamatkan. Ini juga kemungkinan skenario yang sama terjadi untuk harimau Jawa. Jadi mulai kantong habitatnya mulai mengecil sehingga dia sudah mulai tidak bisa berkembang biak lagi dan akhirnya punah. Gitu. Jadi jangan sampai macan tutul Jawa juga ikut punah. Itu pesan yang bisa kita ambil dari salah satu contoh ini. Kemudian contoh lagi yang bisa kita lakukan dari citra satelit untuk konservasi dan ekologi, tentu saja itu untuk monitoring kebakaran lahan. Seperti yang teman-teman sudah pernah rasakan, mungkin teman-teman yang punya domisili di Sumatera, Kalimantan pasti merasakan kebakaran lahan gambut. Nah, di sini citra satelit memerankan peranan penting untuk bisa mendeteksi adanya titik api. Sebenarnya saya agak tidak setuju dengan istilah titik api, tapi lebih ke titik panas. Jadi adanya deteksi citra satelit ini mempercepat manajemen kebakaran lahan di lapangan, gitu ya. Karena sudah mulai mendekati ke arah waktu deteksinya itu sekarang sudah sangat cepat. Jadi kurang dari 24 jam sudah bisa terdeteksi. Itu biasanya satelit yang digunakan itu NASA MODIS, Terra Aqua tadi, kemudian ada VIRS, Suomi, itu resolusinya mulai dari rentang resolusi spasial tadi ya yang saya bilang, yang sudah ditanyakan Bu Inge tadi, itu adalah 375 meter sampai 1 kilo. Jadi bisa dilihat di gambar yang kanan bawah. Jadi kalau dari observasi di lapangan itu terdeteksi, misalkan ini 1 kilo kali 1 kilo begitu ya, terdeteksi di sini, maka dia hanya akan mendeteksi sekian persen dari 1 kilo ini, 1/4% dari 1 kali 1 kilo. Begitu juga kalau misalkan ada 2, kemudian misalkan ada kebakaran yang besar, maka dia akan full 100% deteksinya, gitu ya. Ketersediaan data tadi antara 24 sampai 48 jam, tapi yang saya tahu sekarang sudah mulai lebih cepat. Untuk akses datanya ini bisa di sini, di real time di FIRMS, teman-teman bisa akses download di FIRMS ini, bisa download data kebakaran lahan mulai dari tahun berapa ya. FIRMS itu sebentar, tadi ada tabelnya, nggak ada ya, kalau tidak salah 2015 apa ya, baru-baru ini juga, nggak lama. Nah, itu bisa di-download untuk seluruh dunia. Jadi, dan bisa langsung digunakan, dimasukkan ke dalam software GIS, begitu ya. Nah, ini yang mau saya tekankan bahwa hotspot itu yang dideteksi oleh citra satelit atau titik panas tadi, itu belum tentu ada apinya. Jadi belum tentu itu kebakar. Jadi hanya panas saja. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa di situ terjadi kebakaran adalah tentu saja harus ada asap. Hotspot, titik panas tadi ditambah asap, itu barulah terjadi kebakaran. Nah, di sini, di situs ini, itu teman-teman bisa akses datanya, bisa memvisualisasikan, jadi tidak hanya memperoleh data hotspotnya saja, tapi juga mengkonfirmasi apakah di situ ada asap atau tidak. Seperti di gambar ini, teman-teman bisa lihat titik api ini, oh di sini ada seperti garis asap yang tertiup angin. Nah, itulah yang terjadi kebakaran. Seperti ini ya.
Disitulah baru terkonfirmasi, oh di situ benar ada kebakaran. Gitu. Nah, untuk tadi pertanyaan di mana bisa memperoleh data citra satelit ini, teman-teman bisa akses ini worldview@data.nasa.com. Di situ semua data untuk yang NASA itu bisa diperoleh dan divisualisasikan secara multi waktu juga. Di sini ada slider waktunya, kemudian kita bisa rekam, kita bisa videokan perubahan apa saja yang terekam oleh citra yang kita tampilkan di sini, dan itu jadi animasi multi waktu yang sangat menarik. Bisa dicoba. Selanjutnya itu tentu saja penggunaan drone. Ini hanya sekilas saja, atau pesawat tanpa awak. Jadi citra foto udara itu merupakan hasil akhir dari penggunaan drone tadi. Sensornya itu sensor pasif, sumber cahayanya itu dari matahari ya. Jadi kalau mau terbang malam itu tidak bisa, kecuali kita pakai sensor infrared. Karena di sini kebanyakan masih sensornya pakai sensor kamera biasa, jadi harus terbang siang. Di sini keunggulannya, citra foto udara itu lebih detail dibandingkan citra satelit. Jadi belum ada yang mengalahkan citra drone ini ya. Jadi informasi di tingkat tapak itu lebih optimal. Kita bisa menghitung bahkan jumlah pohon, tegakan pohon yang ada di suatu wilayah, seperti di gambar di gambar di sebelah kanan bawah ini ya. Jadi dibandingkan sama yang di atas, ini citra satelit resolusi tinggi ini, QuickBird atau WorldView, kita bisa lihat detailnya, bahkan lebih detail foto udara. Itu ya. Kerugiannya, cakupan wilayah perekaman itu lebih kecil dibandingkan citra satelit. Kita bisa bandingkan, kalau citra satelit di gambar yang atas itu bisa mengcover area yang sangat luas, sedangkan untuk citra foto udara itu lokal saja, hanya area ya mungkin berapa kali berapa, 1 kali 1 kilo itu sudah bagus. Ini mungkin hanya 300 kali 300 meter, kecil saja, tapi informasi di tingkat tapak itu lebih detail. Kemudian lebih mahal, sekarang masih mahal, nggak tahu mungkin ke depan teknologi semakin maju dan segala sesuatunya bisa lebih murah, serta membutuhkan penguasaan teknik khusus, mulai dari penguasaan teknik menerbangkan drone, kemudian teknisinya untuk menghandle drone tersebut, kemudian bagaimana untuk mendesain rencana terbang dari drone itu, kemudian bagaimana mengolah pasca kita memperoleh data citranya, bagaimana mengolah citra tersebut, itu juga memerlukan teknik khusus. Pengolahan datanya lebih rumit, meskipun tetap bisa dipelajari dengan murah. Sekarang banyak YouTube, jadi dari YouTube saja kita sudah bisa belajar banyak. Nah, saya cuma mau kasih sedikit rehat sejenak. Oke, jadi teman-teman tadi bisa lihat enggak? Halo? Bisa Mas, lihat. Oke, jadi ini salah satu contoh
penggunaan drone yang kami lakukan di salah satu hutan desa di Kalimantan Barat. Jadi kami berusaha untuk merekam kawasan hutan yang ada di desa tersebut. Satunya untuk payment for ecosystem service tadi. Saya kira itu untuk presentasi yang saya berikan. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Selanjutnya mungkin kalau ada pertanyaan lagi, tapi sebenarnya saya mau kasih satu lagi untuk yang GEE. Yang GEE ini salah satu tools bagaimana kita peroleh data tadi ya. Oke, mungkin sambil nunggu ini Mas Mahe mau nampilin Google Earth Engine katanya. Ini sedikit aja mungkin ya Mas, saya simpulkan nanti kalau ada salah boleh diralat. Jadi intinya sebenarnya teknologi citra satelit ini kita mengandalkan satelit yang berputar di orbit bumi di mana dia membawa sensor dan kamera. Nah, akhirnya ketika dia mengorbit, dia juga sambil memfoto permukaan bumi dan foto itulah yang kita ibaratnya gunakan untuk menganalisis tadi ada perubahan tutupan lahan, ada tadi analisis habitat dan lain sebagainya. Betul kan ya Mas ya? Nah, betul. Salah satu kemajuan teknologi lagi itu tadi ada drone. Drone itu sebenarnya konsepnya sama. Ada yang diterbangkan, dia bawa sensor, dia bawa kamera, cuman bedanya kalau citra satelit jaraknya entah berapa kilometer, ratusan atau ribuan kilometer di atas bumi sehingga resolusinya ya bisa dibilang tidak sebagus drone. Kalau drone itu kan benar-benar dekat sekali dengan bumi, jadi ada ibaratnya kelinci aja mungkin bisa kelihatan kali ya. Cuman bedanya adalah tadi di luasan foto yang ditangkap. Kalau tadi atlet itu kan muterin bumi entah berapa kali gitu ya. Tapi kalau drone itu tadi ada batasannya. Mungkin tadi Mas Mahe bilang cuman 300 meter, baterainya udah habis ya udah nggak bisa kemana-mana lagi. Lebih gitu ya. Terus tadi juga sedikit lagi saya coba tarik kesimpulan ketika kita membedakan remote sensing dan GIS itu bukan hal yang sama, tapi mereka saling mendukung. Jadi kalau tadi Mas Mahe bilang GIS itu ya ada datanya, data itu ya data citra satelit. Misalkan tadi Mas Mahe cerita perubahan tutupan analisis habitat deh yang tadi harimau atau macan tutul Jawa itu kan berarti kan dia titik sebarannya di mana itu dapatnya dari data lapangan dan data-data tidak langsung. Terus nanti ada data misalkan kemiringan lahan, tutupan lahan, atau jarak dari sungai itu kan dari beberapa ibaratnya foto dari berbagai satelit yang berbeda-beda kita tumpuk gitu ya Mas ya, kalau di GIS kita bilangnya, lalu kita analisis. Overlay. Nah itulah yang ya kita overlay dan itulah GIS. Jadi remote sensing itu adalah datanya, tapi habis itu kita proses, ada hardware, ada software aplikasinya, ada data, ada manusianya, itulah GIS. Kurang lebih gitu ya Mas Mami ya. Mas Mami. Maaf ya saya tuh kalau manggil Mas Mahe ini Mas Mami. Mas Mahe gitu ya berarti ya. Betul. Jadi ketahuan manggilnya. Ini yang sudah saya share tadi, jadi Google Earth Engine overview saja. Teman-teman bisa buka hands-on-nya. Ini hands-on yang kami peroleh dari training juga sebenarnya. Training yang diadakan Google Earth Engine di kantornya Google di Jakarta. Ini saya share saja buat teman-teman, bisa baca-baca, bisa mengikuti hands-on ini. Ini sudah termasuk bagaimana mengolah data dan segala macamnya. Jadi codingnya juga sudah ada di sini. Ini teman-teman bisa akses. Jadi ini platformnya, namanya earthengine.google.com. Teman-teman bisa langsung masuk ke sini. Tapi yang terutama sih harus punya akun Google. Jadi pakai saja akun Google yang teman-teman biasa pakai di OneDrive. Google Drive. OneDrive punyanya Microsoft. Balik. Jadi powerfulnya Google Earth Engine itu dia cloud platform. Jadi
segala komputasi yang dilakukan, yang kita perform, kita ingin lakukan itu tidak dilakukan oleh komputer kita yang kita pegang, tetapi komputasinya itu dilakukan oleh ini. Jadi server Google yang ada di sana itu yang melakukan komputasi, komputer mereka yang melakukan penghitungan. Jadi sangat-sangat masif mereka punya komputer dan sangat-sangat luar biasa lah. Jadi kita menggunakan perangkat hardware yang tidak terlalu wah, bahkan waktu saya ikut training ini bahkan yang pengajarnya itu bahkan cuma pakai laptop yang ya ampun jadul banget, tipis begitu, nggak tahu lah itu kalau untuk analisa remote sensing GIS zaman dahulu mungkin nggak akan kuat itu, tapi dia keren sekali untuk bisa pakai Google Earth Engine ini. Jadi dia menyimpan, dilihat di situ bisa dibaca petabyte scale, jadi sangat-sangat luar biasa kemampuannya, sampai petabyte. Teman-teman tahu megabyte kan, megabyte, gigabyte, terus di atasnya megabyte itu ada lagi apa? Di sini peta itu kalau nggak salah berapa ya? Pokoknya lebih tinggi daripada tera. Di atasnya tera apa lebih mungkin. Dan di situ disimpan berbagai macam satelit imagery dan geospasial data. Di situ bahkan ada batas negara, ada batas provinsi, di situ bisa teman-teman akses. Kemudian data citra satelit mulai dari yang tadi saya sebutkan, Landsat, Sentinel, MODIS, kemudian data tutupan lahan, tapi tutupan lahan yang masih menurut saya sih kurang begitu detail ya, itu masih pakai yang MODIS. Tapi kita bisa melakukan klasifikasi tutupan lahan sendiri menggunakan citra-citra yang disediakan. Itu luar biasa. Ini tadi yang saya sampaikan sebelumnya, sama ini juga saya ambil dari sini. Ini penjelasan kalau satu Landsat, citra Landsat 8 itu kurang lebih 64 MB pixel, per pixelnya 10 spectral band, 12 B-band, dan mereka merekam kurang lebih ada 600 citra per hari. Jadi mereka menyimpan 6 miliar citra dari 46 tahun Landsat. Jadi yang Bu Inggit tadi tanya, yang Landsat tahun nomor 1 sampai 4 tadi itu semuanya disimpan di sini semua, Bu. 46 tahun. Jadi kalau teman-teman mau analisa multi waktu histori sampai 46 tahun ke belakang itu masih bisa pakai Landsat. Nah, ini disimpannya di sini. Ini komputer mereka, server. Terus ini salah satu contoh saja. Nah, ini untuk melihat potensi penggunaan, melihat perubahan tutupan lahannya secara multi waktu. Bisa seperti ini, global time lapse. Ya, terus saya cepat saja kali ya. Ini 32 tahun sekali data, 5 juta lebih data Landsat, lebih dari 2 miliar jam, 2 juta jam komputasi. Wah, gila. Pokoknya luar biasa lah ini. Ini salah satu yang sudah menggunakan GEE. Kalau tahu datanya Hansen, Global Forest Loss, itu di sini bisa kita akses juga. Wah, ini udah luar biasa. Kita bisa akses data ini. Terus langsung saja ya, teman-teman bisa baca. Ini global fishing, bahkan untuk data area pemancingan di lautan itu semuanya ada di sini. Kemudian kalau untuk prakteknya, ini code editor. Jadi nanti teman-teman akan dihadapkan seperti ini. Code editornya
itu bisa kita masukkan berbagai macam perintah editing, coding terutama dalam bentuk coding. Terus kita bisa mendapat. Nah, ini kalau ada tanda seperti ini teman-teman bisa langsung copy, terus kita pastekan di sini. Dia akan keluar Google Ads Engine. Lama, mohon maaf. Jadi ini bisa teman-teman akses, codingnya bisa langsung keluar, nanti bisa menampilkan yang seperti ini. Ya, ini dia. Ini tinggal teman-teman run script. Tinggal diikuti saja petunjuknya. Terus ini juga bisa diakses. Ini tinggal teman-teman copy. Ini kalau tidak salah kebakaran hotspot ini. Area hotspot. Ya. Saya kira ini butuh satu sesi khusus lagi kalau misalkan teman-teman akan panjang ceritanya kalau misalkan kita mau bedah. Tapi teman-teman bisa pelajari juga secara mandiri, saya kira. Oke. Tidak masalah. Ini kalau ibaratnya gini, kalau pengalaman saya ngambil citra satelit, satu citra satelit aja, satu foto itu aja, ketika download itu lumayan berat itu ya Mas ya. Apalagi kalau mau bikin kayak time lapse, misalkan perubahan hutan itu kan butuh area luas sehingga kita banyak foto yang harus kita ambil, plus tahunnya juga harus berjenjang. Nah, itu benar-benar luar biasa bikin laptop lemot. Kalau seandainya laptop kita nggak bisa nggak punya space buat bikin data ya. Tapi kalau dengan Google Earth Engine ini ibaratnya tinggal kita panggil datanya tanpa harus kita download, lalu kita olah, nanti hasilnya itu baru bisa kita simpen atau kita bisa simpen di servernya mereka. Jadi sangat-sangat membuat laptop kita ini nggak lemot gitu, karena ngambil datanya itu nggak di download seperti kalau kita ngolah di program-program GIS pada. Jadi ini benar-benar tadi kita ngelihat ruang penyimpanan data Google-nya, itulah tempat kita menyimpan data dan memanggil semua data. Gitu ya Mas ya, kalau di GAA ya. Sama mau paling yang kalau misalkan teman-teman melakukan analisis di sini itu yang makan biaya kemungkinan besar di penambahan untuk Google Drive-nya. Jadi kan kita cuma dapat free Google Drive itu 15 GB. Nah, kalau teman-teman mau mendownload data dari Google, terus kita mau masukkan data ke GE, itu harus pakai OneDrive. Nah, OneDrive ini kan terbatas cuma 15 GB. Kalau teman-teman masukkan data yang besar, dan itu lebih dari 15 GB, ya kayaknya Google nyari duitnya dari situ. Jadi kita ekspansi Google Drive-nya itu yang kemungkinan kalau lebih dari itu akan mahal. Mas Mahi, selamat pagi, selamat siang Mas. Ya, sama-sama Bu Nurul, halo. Mohon maaf tadi saya terlambat join, ini bagus sekali ya materinya tentang remote sensing. Ada yang mau saya tanyakan Mas? Monggo Bu, monggo. Sebenarnya saya awam sekali sih dengan drone, dengan citra satelit. Hanya saja saya itu jadi timbul sedikit masalah yang menggelitik dengan adanya satelit yang resolusinya demikian tinggi, kemudian drone itu, kemudian bagaimana suatu wilayah atau negara itu kemudian memproteksi privasinya. Maksudnya kan, ini kan bisa dilihat nih senjatanya apa aja nih, misalnya punya apa aja nih, misalnya seperti itu kan bisa dilihat. Nah, ya kalau misalnya negara-negara yang superpower begitu sih mungkin bisa ya, karena satelitnya milik mereka. Nah, tapi kalau misalnya negara-negara macam negara kita kan bagaimana memproteksi gitu ya.
memproteksi pengemudi aja nggak bisa, apalagi kan data foto dari satelit atau drone seperti itu. Nah, adakah regulasi internasional yang mengatur tentang seperti itu, Mas? Mungkin agak off topic, tapi saya kok penasaran gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, menarik Bu. Saya juga sebenarnya bertanya sebenarnya hal yang sama dengan Ibu. Jadi pada kenyataannya sampai saat ini itu kita sudah tidak ada lagi yang kita sembunyikan, Bu. Jadi di negara kondisi digital saat ini, mungkin saat ini saya bicara dengan Ibu itu sudah direkam oleh CIA begitu ya. Jadi apa ya? Saya kurang paham sebenarnya harusnya ada perjanjian khusus antar negara begitu ya, yang memproteksi penggunaan data. Karena untuk bisa memperoleh data resolusi tinggi sekalipun, itu kita harus beli. Nah, beli itu ada perjanjian biasanya kalau kita beli. Perjanjian penggunaan data. Nah, data ini siapa? End user. Jadi pengguna terakhirnya siapa itu harus dijelaskan. Nah, disitulah mungkin keamanan pertama dari pengguna. Jadi kita tidak bisa serta-merta beli citra resolusi yang 0,5 meter tadi itu tanpa menjelaskan siapa end usernya. Apakah ini akan digunakan untuk tujuan militer atau untuk kepentingan penelitian atau untuk kepentingan yang lain, itu harus dijelaskan. Nah, dari situ mungkin sudah menjadi sedikit penjelasan untuk bagaimana data itu terproteksi begitu ya. Kalau ada kemelencengan data itu saya yakin pasti aja ada, dunia itu nggak ada yang tidak mungkin. Tapi kita tidak tahu, itu saja sih. Selama yang kita tahu sih semua data yang kita pakai itu semuanya untuk kepentingan yang baik, terutama untuk bagaimana mengelola sumber daya alam, sumber daya yang ada di bumi, terutama di Indonesia negara kita itu dengan lebih baik. Justru karena kita tidak menguasai teknologi seperti ini, itu kemungkinan besar kita dicurangi, kemungkinan besar kita diserobot oleh kepentingan yang kita tidak tahu, itu akan lebih tinggi. Jadi kita manfaatkan sebaik-baiknya teknologi yang sudah disediakan ini. Saya kira itu sih, Bu. Oke, Bu Nurul. Gimana Bu Nurul, mau nambah? Atau saya tuh dulu pernah sih kuliah drone, memanggil Mas Agus Jati itu ke kelas. Kalau drone itu memang ada aturannya. Dia hanya bisa terbang sekian ratus meter, kemudian tidak boleh di atas bandara, tidak boleh di atas gedung-gedung penting, itu drone sudah dilarang. Tapi kalau citra satelit memang nggak ada yang bisa ngelarang. Satelit kan terus muter sesuai dengan apa ya, yang sudah disetting ya. Jadi mungkin lebih ke proteksi suatu negara itu sendiri kali ya, Mas ya? Iya, jadi benar Bu Inggit. Jadi kalau untuk kita sendiri untuk menggunakan drone itu harus izin Kementerian Perhubungan. Jadi ada aturannya di Kementerian Perhubungan itu untuk bagaimana bisa menerbangkan drone. Satu, harus punya lisensi pilot drone itu sendiri. Yang kedua, kalau nggak salah yang praktis untuk bisa di-adjust itu ketinggian terbang dari drone itu harus di bawah 150 meter kalau tidak salah. Jadi di atas itu harus izin, di bawah 150 meter itu masih bisa untuk rekreasional use, jadi untuk penggunaan rekreasional. Jadi misalkan untuk menerbangin drone hanya untuk apa istilahnya YouTuber begitu, itu masih bisa tanpa harus izin ke Kementerian Perhubungan atau bahkan ke bandara-bandara setempat. Tapi kalau untuk di atas itu untuk kepentingan pemetaan itu wajib harus ada izinnya. Bu Nurul gimana, mau ditambahkan atau cukup? Sampun Bu Inggit, cukup. Terima kasih.
Iya, sama-sama, Bu. Mas Mahe, ini ada satu lagi pertanyaan dari Dani. Dani, kamu mau menyampaikan sendiri tidak? Atau saya yang menyampaikan ini, Dan? Monggo. Wah, dia lagi serius ngeliat HP tuh kayaknya. Nggak dingin tuh foto ya. Oke, ini sebenarnya Dani sudah tulis ini di grup Zoom grup chatnya. Kalau software yang biasa digunakan, Mas, untuk analisis penginderaan jauh, mungkin bisa dikasih tahu ada apa aja. Mungkin programnya kali ya. Program-programnya. Mungkin bisa sekalian yang open source mana, yang berbayar mana sekalian, boleh, Mas? Boleh. Jadi biasanya itu kita menggunakan ArcGIS. ArcGIS ini berbayar tapi ya, dan memang mahal. Dan biasanya ini perusahaan atau organisasi yang dia investasi untuk bisa membeli software ini. Tapi ada software lain yang sangat mirip dan cukup powerful seperti ArcGIS, itu QGIS. QGIS ini dia free, open source. Kita bisa peroleh itu dari internet, kemudian kita bisa install berbagai macam plugin di dalamnya, jadi kita bisa memproses berbagai macam analisis yang rumit, dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun, bahkan untuk layout sederhana pun di QGIS ini mampu untuk melakukan. Jadi saya kira saya menyarankan sih kalau untuk teman-teman bisa gunakan QGIS. Nah, satu lagi itu adalah Google Earth Engine. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar. Tetapi kalau menurut saya pribadi, Google Earth Engine ini lebih ke untuk melakukan analisis citra, kemudian melakukan modeling begitu. Kemudian juga untuk mencari data. Itu di sini sangat-sangat bagus karena datanya free, open source, dan kita tidak bayar sama sekali. Kita hanya butuh waktu kita untuk bisa membuat coding, itu saja. Software lain sih saya semuanya berbayar ya, terutama untuk remote sensing, kecuali mau yang bajakan. Tapi saya tidak menyarankan. Kalau untuk yang remote sensing sebagian besar berbayar. Jadi saya menyarankan untuk menggunakan Google Earth Engine. Di situ kita bisa memperoleh data yang sudah tinggal pakai. Jadi kita tidak perlu lagi mengolah data citranya, tapi kita sudah langsung menggunakan saja. Begitu. Oke. Ini sebenarnya sedikit info nanti kalau untuk Google Earth Engine sama QGIS yang tadi open source itu nanti sedikit akan saya ajarkan, ada di mata kuliah pilihan komputasi bentang alam. Nanti coba ya kita ngutik-ngutik remote sensing dan GIS dari di mata kuliah itu. Mungkin gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas, dari Anjar. Penasaran sih, katanya dia cara bikin peta kesesuaian habitat. Semoga suatu saat ya Anjar ya bisa boleh minta tutorial atau sumber bacaan yang bisa dipelajari. Atau kita bikin sesi baru nih kayaknya ini ya, nanti kapan-kapan ya Mas ya. Itu dari slideshow yang saya berikan itu ada link untuk ke bacaannya. Kalau misalkan tertarik, di situ ada link untuk download. Salah satunya yang Javan Leopard tadi itu sudah publish, jadi teman-teman bisa baca. Sama yang tadi, sebenarnya sudah banyak ada tutorial-tutorial itu. Software yang kami pakai untuk melakukan analisis potensi habitat itu Maxent, kalau pernah dengar. Maximum Entropy. Maxent. Iya. Terus kita juga menggunakan software R. Package Maxent juga ada di situ, software R-nya. Terus kita juga pakai Maximum Likelihood
sama satu lagi yang saya lupa, okupansi. Jadi ada berbagai macam ya spesies distribution modeling, itu ada banyak sekali, cuman yang paling mudah itu Maxent. Jadi hanya membutuhkan data presence, keberadaan satwa. Kalau model yang lain di situ harus ada presence sama pseudo absence atau data absence-nya bahkan. Mungkin sedikit Sedikit itu ribet ya. buat jawab pertanyaannya Anjar, itu tadi kan Mas Mahe cerita Maxent itu saya pernah ikut pelatihannya seminggu Jar di UGM. Jadi memang kalau buat belajar remote sensing ini nggak bisa kita lihat. Kalau saya pribadi ya, saya susah kalau lihat tutorial langsung. Itu memang harus ada orang yang menjelaskan buat orang awam kayak kita ya Jar ya. Plus itu harus sering banget dipakai. Karena ini kan kayak kita kayak kita ngedit video naik gitu sepeda ya. Atau naik sepeda, awalnya tuh susah banget. Saya aja sampai sekarang juga kalau ngulik QGIS sama yang Google Earth Engine tuh kalau belum hafal banget buka lagi tutorial. Tapi kalau memang sudah sering berkecimpung kayak Mas Mahe ini mungkin udah tinggal merem kali ya buat ngulik. Kalau buat orang awam bisa sebulan belajarnya memang perlu intens. Iya, saya saja yang cukup sering itu kadang juga harus membuat catatan sendiri. Jadi ada logbook sendiri. Misalkan saya sedang melakukan apa gitu, saya harus membuat catatan sendiri supaya saya tidak lupa. Gitu. Karena banyak sekali komponen yang harus dikerjakan. Seperti yang saya bilang tadi, jadi SIG sistem. Jadi banyak sekali komponen yang harus dipenuhi di situ sebelum kita bisa memproses sebuah analisa atau modeling. Begitu Bu Inggit. Jadi saya pikir memang harus sering banyak latihan dan sering mencatat begitu. Ada lagi teman-teman? Telaten sih. Harus telaten ya Mas ya. Jangan menyerah kalau misalkan membuat sesuatu, membuat peta gitu. Aduh kok gagal. Harus ulet. Gagal sekali bikin lagi, gagal 2 kali bikin lagi sampai berhasil. Ya. Dan seringnya saya sering gagalnya juga. Jadi jangan khawatir kalau gagal ya, teman-teman. Ini next project saya lagi mau minta tolong Mas Mahe tutorial bikin peta nih. Nanti ya Mas ya. Kita coba boleh. Arrange dan nanti kalau sudah oke, kita publish supaya sebenarnya ini permasalahan juga sih Mas. Saya ketika melihat, saya sendiri juga sih ketika saya membuat jurnal kan saya harus merepresentasikan lokasi-lokasi penelitian saya kadang sangat bisa mudah dimengerti ketika memang ada sentuhan GIS atau sentuhan Halo Mas Mahe? Ya. Oke. Ada sentuhan GIS-nya itu akan sangat menarik petanya. Bu Nurul kemarin sempat kita minta tolong malah sama teman kita di kehutanan ya karena kita sendiri belum ada basic. Makanya nih sering penelitian ekologi di biologi UAD ini juga mahasiswa belum terlalu bagus dalam merepresentasikan lokasi penelitian di suatu peta gitu. Jadi saya pengen banget nanti Mas Mahe ya. Mas Mahe udah gaya foto aja boleh. Ini. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Bu Nurul ada pertanyaan atau sudah cukup? Terima kasih banyak Mas Mahe, tanpa terasa kita udah 2 jam loh Mas ini cerita-cerita tentang remote sensing. Karena memang ini juga baru permulaan sebenarnya ya, belum detail. Ngerunning programnya aja belum ini. Tapi memang begitulah remote sensing, hal yang teknologi yang sudah luar biasa maju ini. Saya rasa untuk seorang ekologis yaitu penting sekali untuk at least harus tahu. Jadi kalau ngobrol dengan nanti di dunia kerja tuh tidak tidak buta sekali gitu ya. At least harus ada info tentang hal ini. Ini sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Mungkin bisa kita cukupkan dulu Mas Mahe. Nanti kita buat sesi berikutnya, entah
prakteknya atau mungkin tadi cara membuat peta, bagaimana apa sih QG, GEE, nanti saya coba arrange untuk bikin acara baru. Gitu ya Mas Mahe ya. Siap. Oke, terima kasih Siap. banyak sudah meluangkan waktunya di tengah WFH dari kantor. Ini saya ada tidak apa-apa. sedikit mungkin sebenarnya ini apa ya, souvenir, tapi ini karena jauh, nanti coba saya kirimkan ke Mas Mahe. Nanti saja. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas sama-sama, waktunya, ilmunya, Ibu sharingnya luar biasa. Terima kasih Mbak Nurul dan juga teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Siap Mas, ini Mas Mahe ini asli Solo Tigo, jadi bahasa Jawa juga iso ya. Oh hilang. Aku yang nggak bisa. Oke, terima kasih. Oh, kamu Jawa bohongan kamu. Saya tutup ya Mas ya. Oke, matur nuwun. Kali ini Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, matur nuwun.